lagi sama kalian. Ini adalah waktu yang menyenangkan. It's fun time. Teman-teman, langsung aja. Kimi mau cerita nih. Iya nih, kejadian yang tadi nih ya. Iya, Kimi kayak deg-degannya tuh masih gitu sampai sekarang. Iya, teman-teman, tadi kan Kimi tuh ke kamar mandi. Kimi mau tukar baju ini nih buat mantan. Nah, kan pintunya ditutup. Terus pas begitu kelar, Iya. Kimi kan mau buka pintu. Buka pintu. Pegang tuh gagang pintunya itu. Gak bisa. Gak bisa. Aduh, Kimi sampai teriak-teriak tuh si Michael gak denger-denger lagi teman-teman. Kimi udah sampai, tuh gimana ini, Kimi bisa pingsan. Bisa Kelaparan sampai besok di dalam kamar mandi. Iya. Untung si Michael datangnya tepat waktu. Iya, kekunci ya. Tadi Rosa juga cari Kimi di mana? Terus dengar suaranya Kimi manggil-manggil. Ternyata di kamar mandi. Wah, langsung pikir Kimi kenapa? Ternyata nggak bisa buka pintu ya. Padahal gagang pintunya udah diputar-putar. Udah, Kimi udah usaha nggak bisa. Iya, ternyata gagang pintunya nih ada masalah nih anak-anak ya. Kalian pernah nggak kejadian sama seperti Kimi kekunci di kamar mandi atau di kamar? Pernah nggak? Tuh ada yang pernah ada yang juga. pernah ya. Wah, pasti takut ya Kimi kalau takut ya. Lemes. Aduh, Bos, tapi sekarang kan sudah bisa keluar nih ya. Iya, ya udah. Ya, pasti nggak enak gitu kekunci. Tapi anak-anak sama Kimi, gagang pintu itu penting ya. Nah, kalau kita mau buka pintu, mau tutup pintu itu harus dengan apa? Dipegang ya, gagang pintunya tuh entah diputar atau mungkin diturunin, ditekan ke bawah begitu ya, terus ditarik atau didorong begitu ya. Nah, lalu kebuka. Ya. Bisa nggak ya kalau kita nggak pegang gagang pintunya, kita nggak putar atau nggak tekan, pintunya bisa kebuka? Kimi pakai ini ya, perintah mulut buka. Gak bisa ya. Oh iya, itu kalau smart home baru bisa ya. Tapi kalau nggak smart home, rumah yang biasa seperti rumah kita Kimi ya nggak bisa ya. Kita harus dengan sengaja pegang gagang pintunya, diputar atau ditekan. Nah, lalu didorong atau ditarik. Ya, baru pintunya bisa kebuka. Kita nggak bisa pintunya kebuka sendiri. Nah, anak-anak ini gagang pintu itu ya, ngingetin Walsu seperti ini nih anak-anak ya. Ngingetin begini. Seringkali ada orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu di waktu ditanya kenapa kamu melakukan? Dia bilang, waduh, nggak sengaja. Waduh, nggak maksud begitu, nggak tahu, saya juga bingung kenapa melakukan begitu ya. Ada yang jawaban seperti itu. Padahal kalau sampai kita melakukan sebuah kesalahan, pasti dalam diri kita mungkin ada keinginan atau ada niat. Betul. Ya, sama seperti yang Yakobus 1 ayat 15 bilang. Yakobus 1 ayat 15 bilang, dan apabila keinginan itu sudah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya waktu kita melakukan sebuah kesalahan, dosa, pasti diawali ada sesuatu ya. Kita ingin atau niat atau pengen atau ada sesuatu dan akhirnya kita melakukan. Gitu ya. Dan waktu kita melakukan itu jadilah ya dosa. Sebenarnya waktu ingin firman Tuhan sudah berkata dosa gitu ya. Jadi anak-anak hati-hati. Waktu kita ada keinginannya, wah kita harus langsung menghindar pergi. Ya. Berdoa, minta tolong. Iya, minta Tuhan tolong. Jadi anak-anak, kalau kita nggak mau nih sampai melakukan dosa, jangan deket-deket tuh sama dosa. Misalnya kita tahu nih, kalau lagi ibadah, kita nih kalau ibadahnya lewat komputer atau lewat TV gitu ya, wah kita nggak bakal bisa konsen nih kalau ada handphone di dekat kita. Ya handphonenya jangan taruh dekat kita, itu jadi godaan. Kita sengaja taruh handphone di dekat kita, akhirnya kita bisa ikut ibadah dengan baik ya? Nggak bisa fokus. Akhirnya main-main nggak ikutin ibadah ya. Atau misalnya yang lain nih, misalnya udah tahu nih suka berantem sama adik atau suka berantem sama siapa ya, Koko, Cici begitu ya. Nah, udah tahu suka berantem, kalau Dede atau Koko Cici lagi main lagi baik-baik, jangan terus Kita isengin.
isengin. Kita isengin. Ledekin. Iya, deket-deket ya, sengaja kita deketin. Wah, kita jadi berantem. Ya itu tuh namanya tuh ya. Apa namanya? Ada maksud. Kita ada maksud. Sama seperti misalnya kita kalau nggak mau buka pintu kan, nggak pegang-pegang pintunya kan? Iya, nggak dipegang. Kita jauhin gagang pintunya. Ngapain orang kita nggak mau buka? Iya. Nah, jadi anak-anak dan juga Kimi kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita ini apa ya? Oh, jatuh dalam dosa nih. Iya. Kita harus berusaha menghindari. Kita harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak melakukan dosa. Jangan dekat. Jangan deket, jauh-jauh. Oh, kalau ada keinginan, Mila berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Supaya kita kuat menolak. Iya, ya. Ayo kita jauhin dosa ya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan diri kita terus berdosa, tadi dikatakan apa? Dosa itu sudah matang akan menghasilkan maut. Artinya apa? Hukuman. Waduh. Kita sebagai anak Tuhan jangan sampai ya kita melakukan dosa. Mari kita menjauhkan diri ya. Jadi kita harus berusaha menjauhkan diri ya. Ingat baik-baik ya. Nah, jadi kalau lihat gagang pintu, ingat. Nah, saya juga harus berusaha menjauhkan diri kita dari dosa. Jangan sampai ada kepikiran, keinginan. Nah, nanti kita jadi melakukan dosa. Wah, bahaya ya. Iya ya. Nanti sama kayak gini ya, kekunci kamar mandi jadi nggak enak, deg-degan, berangkat sedih. Iya, takut. Ya. Gak enak tuh berdoa itu. Kita sama-sama berjuang ya. Mari berjuang. Ini juga berjuang nih ya. Iya, ya. Oke, kalau begitu, Kimi kita makan es krim ya, biar Kimi tenang nih ya. Tenang, supaya kita mau hibur kita. Iya, ya, anak-anak. Oh, Kimi tadi kan bilang masih deg-degan. Kimi mau Lose ajak makan es krim. Iya, nanti kapan-kapan sama kalian juga deh ya. Oke, kalau gitu, Eswata Medisa sampai sini. Sampai jumpa.